Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai bahan ajar, remedial, dan pengayaan. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang, di antaranya yaitu Tias Fitri Nurani, Kamelia Kontesa, Rica Saputri, Miranti Yonikasari, dan Vini Anggraini Ningtyas. Adapun poin pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai bahan ajar. Bahan ajar merupakan bagian dari sumber belajar yang merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar atau teaching material terdiri dari dua kata, yaitu teaching atau mengajar dan material atau bahan. Jadi, bahan ajar ialah seperangkat materi atau substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dalam pembelajaran. Dilihat dari fungsi dan tujuannya, bahan ajar yang telah dikembangkan oleh guru berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada peserta didik. Nah, untuk mendapatkan bahan ajar tematik berbasis TIK yang sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik, maka kita mengembangkan bahan ajar tematik berbasis TIK harus dilakukan beberapa tahap kegiatan sistematis. Di antaranya yaitu analisis kompetensi, kemudian analisis sumber belajar, analisis materi pembelajaran, dan yang terakhir penentuan jenis serta judul bahan ajar. Bahan ajar tematik berbasis TIK yang baik harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya yaitu kesesuaian, keterkaitan, keterurutan, kedalaman, keluasan, tata bahasa, dan estetika. Prosedur penyusunan bahan ajar tematik berbasis TIK. Bahan ajar tematik berbasis TIK yang dikembangkan oleh guru terdiri dari 3. Yang pertama, yaitu bahan ajar pokok. Perlu dilakukannya analisis kompetensi dasar, analisis sumber belajar, analisis materi pembelajaran, dan penentuan jenis serta judul bahan ajar. Yang kedua, bahan ajar pembelajaran remedial. Identifikasi permasalahan. Permasalahan pembelajaran dikategori ke dalam 3 hal. Yang pertama, permasalahan pada keunikan peserta didik. Kemudian permasalahan pada materi pembelajaran, dan yang terakhir permasalahan pada strategi pembelajaran. 2. Penyusunan bahan ajar. Setelah melakukan identifikasi terhadap permasalahan pembelajaran, guru memperoleh pengetahuan yang utuh tentang peserta didik, terutama terkait interaksinya dengan materi pembelajaran di dalam bahan ajar. Bahan ajar yang ketiga yaitu bahan ajar pembelajaran pengayaan. Perlunya dilakukan penyusunan bahan ajar. Identifikasi kompetensi peserta didik. Pengembangan bahan ajar untuk pembelajaran pengayaan diawali dengan identifikasi terhadap kompetensi peserta didik dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru melalui pengamatan selama pembelajaran atau melalui analisis hasil tes. Poin materi pembahasan yang kedua yaitu mengenai remedial. Pembelajaran remedial merupakan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kompetensi minimal yang diharapkan, yakni kompetensi dasar. Pembelajaran remedial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan hak peserta didik untuk belajar sesuai dengan kemampuan awal, kecerdasan, kepribadian, bakat, potensi, minat, motivasi, dan gaya belajarnya. Metode yang diterapkan dalam pembelajaran remedial itu berbeda dengan metode pembelajaran yang telah diterapkan sebelumnya. Dapat berbentuk pemberian tugas, diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, tutor sebaya, dan metode lainnya. Dengan prinsip-prinsip diantaranya yaitu adaptif, interaktif, fleksibel, umpan balik, dan yang terakhir yaitu pelayanan sepanjang waktu. Selanjutnya, poin materi pembahasan yang ketiga yaitu mengenai pengayaan. Pembelajaran pengayaan ialah pengalaman atau kegiatan belajar yang diberikan kepada peserta didik yang teridentifikasi melampaui ketuntasan belajar yang telah ditetapkan. Melalui pembelajaran pengayaan,
Guru memberikan tambahan pembelajaran untuk materi pembelajaran lainnya pada kompetensi dasar yang telah dikuasai peserta didik, atau kompetensi dasar yang selanjutnya melalui upaya tertentu berupa strategi pembelajaran yang sama atau berbeda dengan pembelajaran sebelumnya, sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Pembelajaran pengayaan dapat dilakukan secara individual maupun kelompok, dengan bantuan TIK agar memudahkan guru untuk memfasilitasi ragam gaya belajar peserta didik. Pembelajaran secara individual dilakukan jika terdapat hanya satu orang peserta didik yang melampaui ketuntasan belajar yang telah ditetapkan. Sedangkan pembelajaran secara kelompok dilakukan jika terdapat beberapa peserta didik melampaui ketuntasan belajar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ada pun kesimpulan dari beberapa poin yang telah kita bahas. Bahan ajar yang telah dikembangkan oleh guru berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada peserta didik. Pembelajaran remedial merupakan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kompetensi minimal yang diharapkan, yakni kompetensi dasar. Pembelajaran pengayaan merupakan pengalaman atau kegiatan belajar yang diberikan kepada peserta didik yang teridentifikasi melampaui ketuntasan belajar yang telah ditetapkan. Baik, itulah tadi presentasi kami dari kelompok 6. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.